Saat ini dipercaya teman-teman Ilkan sebagai ketua, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Yang pertama kepada Bu Fitri, juga Pak Sigit yang mewakilkan ke Bu Fitri. Terima kasih sekali di Jen PPKL dan tim proper ya yang selama ini sudah bekerja sama banyak dengan Ilkan gitu ya. Jadi dari 2014, 2015 sampai sekarang kita Ilkan ya, yang tergabung di Ilkan terus membuat semacam roadmap gitu ya, bagaimana mengimplementasikan atau memanfaatkan kajian LCA ini di dalam industri. Juga terima kasih kepada Pak Dr. Edi yang sudah juga tadi mengantarkan acara kita ini, dan Pak Edi ini dan saya dulu dan ada 5 orang lagi sebagai founder Ilkan ya. Kita dari 2014 dulu belum terlalu banyak yang istilahnya menggeluti LCA ini, tapi alhamdulillah saat ini saya kira cukup banyak sekali gitu ya yang tertarik atau yang sudah menerapkan metode life cycle assessment ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi gitu ya. Barangkali materi ini juga coba kita rangkum dari pengalaman empiris gitu ya, dan selama 2014 sampai 6 tahun lah saya sendiri belajar LC ini. Dulu training di Milka Jemai gitu ya, tempatnya Mas Deba dulu di Tokyo, Jepang. Jadi saya dari 2010 gitu ya, artinya udah 10 tahun menekuni LCA ini. Pada kesempatan ini saya mau coba mengambil judul manfaat implementasi life cycle assessment pada optimalisasi proses produksi produk gitu ya di perusahaan. Produk di sini bisa dalam arti berupa barang atau berupa jasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, kita melihat bahwa salah satu mungkin bagi perusahaan ini yang mayoritas pertanyaan perusahaan, salah satu yang saat ini memang yang membuat LCA ini landingnya cepat karena dimasukkan dalam menjadi kriteria di proper gitu ya. Tapi di luar itu kita mencoba melihat gitu loh ya, dari di luar kepentingan proper, apa sih sebenarnya manfaat LCA ini bagi perusahaan gitu loh ya. Saya mencoba mengilustrasikan di slide saya ini, di covernya LCA for Sustainability ini saya buat LCA untuk sawit ya. Artinya bisa nanti kita cek sawit kita itu ya, begitu banyaknya sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dari hasil yang dihasilkan oleh sawit itu kalau kita mengkajinya dengan konsep life cycle assessment gitu ya. Saya kira bisa dilanjut Mas Deba. Silakan slide-nya. Ini seperti yang tadi ya, ini slide wajib ya bagi kita Ilkan karena ini dulu menurut saya sih ya boleh dikatakan sejarah lah gitu ya. Kita dulu tidak terlalu banyak cerita ya, berkumpul 5 orang, ini boleh dikatakan Indonesia nih. Dari saya sendiri, baru Pak Sony ini dari Jember, Pak Edi sebagai tuan rumah sampai sekarang, sekretari tetap Ilkan itu di LIVI ya. Baru Pak Nopijar dari Padang, baru Pak Syahid Sudirman dari Purwakarta gitu ya. Jadi kita berlima dulu 17 Desember 2015 mendirikan Ilkan ini gitu ya. Artinya tujuan kita dulu istilahnya bagaimana membangun komunitas ya, membicarakan LCA ini dan berkembang bagaimana LCA ini juga bermanfaat bagi perusahaan atau lingkungan kita gitu ya. Lanjut. Ini struktur yang sekarang ya. Artinya dalam suasana pandemik ini kami mencoba salah satu program tambahan ya. Karena gini, ini istilah orang sekarang ini new normal gitu ya. Ini new era. Kita nggak tahu pandemik ini sampai kapan, tapi apapun itu kita coba tetap berpartisipasi, kita coba mengambil bagian pada saat keadaan seperti ini. Kita luncurkan namanya program Ilkan ini, salah satunya Ilkan Ilkan Webinar Series on Life Cycle Assessment. Jadi Bapak Ibu nanti ini akan kita coba lakukan secara continue gitu ya. Artinya kita bisa tetap diskusi gitu ya dalam ranah seputar life cycle assessment. Lanjut. Ini saat ini anggota kita ya, member Ilkan itu yang secara resmi masuk itu 175 ya. Jadi ini memang saat ini mayoritas dia masih didominasi oleh akademik. Jadi akademik itu sekitar 104 ya. Baru industri 26. Pada kesempatan ini sebenarnya momen pertama ini kita sengaja menginvite
bapak-bapak ibu dari industri ya, dengan harapan karena memang ini ada hubungannya dengan proper, nanti proper lah yang lebih atau industri atau perusahaan lah yang lebih mengoptimalkan tentang proper ini. Tapi juga kami berharap bapak ibu juga masuk di dalam komunitas atau di organisasi kita di Ilkan, sehingga apa ada hal pertanyaan yang bisa didiskusikan, kita bisa diskusikan lebih intens gitu. Silakan nanti kita masuk ke website kita. Lanjut Mas Deba. Alhamdulillah ini juga laporan ya untuk Ibu Fitri sama Pak Sigit ya, sama KLHK. Ternyata saya dulu berpikir kita buat webinar, nggak ada pesertanya nih takutnya gitu ya. Tapi Alhamdulillah yang respon itu 587 orang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita juga mungkin nextnya ya kita bisa siapkan lebih apa namanya itu ya, lebih bagus video konferensinya dan segala macamnya gitu ya. Sehingga nanti pesertanya mungkin bisa sampai 450 gitu ya. Lanjut Mas Dewa. Untuk saat ini memang seperti yang tadi akibat keterbatasan kita hanya invite sekitar 235 karena kapasitasnya memang hanya 250 gitu ya. Saya lihat tadi ada yang sudah masuk sampai 200, walaupun mungkin ada yang lab, mungkin ada kegiatan lain ya. Dan insya Allah kita akan lakukan lagi yang kedua nanti di tanggal 14 Mei ya. Ini kita coba nanti mengambil judulnya tentang sistem boundary in LCA ya. Apa yang dimaksud dengan pemodelan gate to gate dan cradle to gate dan seterusnya. Karena memang LCA ini relatif baru di Indonesia, jadi ada semacam kebijakan ya. Saya kira di proper bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, walaupun kita tidak bisa melakukan cradle to grave di saat ini, ya daripada tidak sama sekali, coba kita kerjakan gate to gate. Tapi gate to gate yang dilakukan ini nanti jangan sampai double accounting gitu ya, atau jangan sampai salah nanti dalam pengambilan boundary-nya. Mungkin lebih detail nanti Pak Edi akan sampaikan di web Solsa yang kedua. Lanjut Mas. Jadi pemikiran saya kenapa menyampaikan materi atau mencoba mengasih materi seperti ini gitu ya. Barangkali untuk Bapak Ibu yang di industri ya kan, bagaimana agar metode LC yang akan diimplementasikan ini ya pada salah satu kriteria proper bermanfaat bagi perusahaan ya, selain untuk kebutuhan database nasional, regional dan internasional. Artinya tidak sekedar misalnya untuk pemenuhan kewajiban gitu ya, tapi ada efek gitu ya atau dampak yang diambil oleh si perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan tidak merasa berat untuk melaksanakannya, walaupun mungkin kan seperti yang disampaikan tadi, jangan-jangan akibat pandemi COVID ini kita belum tahu kapan istilahnya akan benar-benar dieksekusi gitu ya. Tapi perusahaan karena memang di kebutuhan internal dia juga dengan misalnya voluntary akan melakukan kajian LC di industrinya gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana agar metode LC ini diimplementasikan dan diterima oleh perusahaan ya. Seperti yang tadi, tanpa merasa terbebani gitu ya. Jadi mudah-mudahan gambaran yang saya sampaikan ini nanti memberikan pemahaman ya bagi Bapak Ibu semua yang di industri gitu ya, sehingga mulai dari sekarang barangkali sudah bisa melakukan atau melakukan kajian LC atau inventory data di industrinya gitu ya. Jadi kita berharap ya dengan adanya nanti LC ini ya, dan mudah-mudahan lancar ya di Indonesia, maka secara nasional kita akan mendapatkan angka kuantitatif dampak lingkungan yang diakibatkan oleh masing-masing industri kita yang ada di Indonesia ya. Jadi terinventarisasi dengan baik sehingga membantu perusahaan ya atau pemerintah untuk mengambil tindakan perbaikan gitu loh. Jadi kita nanti secara kuantitatif dapat angkanya. Berapa sih sebenarnya misalnya GHG emission yang diakibatkan oleh industri tambang batu bara misalnya atau PLN gitu ya. Data itu secara kuantitatif dengan LC ini diharapkan akan muncul gitu. Lanjut. Sehingga pada akhirnya ya akan diperoleh ya produk-produk yang diproduksi perusahaan di Indonesia dengan dampak lingkungan yang rendah, atau dengan kata lain dampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya dapat berkurang secara maksimal ya. Sehingga SDG-nya yang diceritakan dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga mungkin dengan masalah-masalah sosial gitu ya, yang bermunculan sekitar perusahaan, karena sudah dapat angka kuantitatifnya seharusnya bisa dikurangi atau minimal sudah tahu permasalahannya gitu ya, sehingga tindakan solusinya continuous improvement juga bisa kita lakukan gitu ya. Oleh karena itu kami dari Ilkan terus mencoba ya melaksanakan web Solka ini gitu ya. Artinya bagaimana ini kita tetap bisa bertukar pikiran ya.
saya sudah sampaikan tadi ya kegiatan ini salah satunya juga didukung oleh Pak Sigit dan Bu Fitri ya, khususnya dari teman-teman di Jen PPKL. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk hal itu. Lanjut, Mas. Lanjut. Prinsipnya ini kan, jadi LCA itu kan ada 4 tahapan. Kalau hanya sekedar melihat tahapan ini, barangkali tidak susah memahaminya Bapak Ibu gitu ya. Artinya saya melihat dari pengalaman misalnya memberikan training atau mendampingi perusahaan gitu ya. Saya melihat sebenarnya kan sampai tahapan inventory data, sebagian Bapak Ibu sudah melakukan gitu ya. Cuma memang barangkali perlu penyempurnaan. Lanjut. Secara prinsip atau misalnya berdasarkan SN ISO 14044 itu kan kita tahu bahwa LCA ini kita berbicara tentang produk ya. Jadi itu saya kira intinya ya yang ingin disampaikan bahwa LCA itu kita berbicara tentang produk bukan tentang perusahaan ya. Jadi produk itu bisa berupa barang atau berupa jasa. Artinya kita lagi mengakses gitu ya, lagi menilai dampak potensial yang dihasilkan oleh produk ini ya di sepanjang produk sistem di industri tersebut ya. Dan di sini kita mengaksesnya itu ya secara komprehensif mulai dari material ya, energi, emisi ya terhadap produk yang dihasilkan gitu. Lanjut. Ini saya kira Pak Edi yang sering sampaikan ini gitu ya, bahwa apapun sebenarnya aktivitas kita ya seperti sekarang lah misalnya kita melakukan video conference, tetap secara ini kita tetap misalnya menggunakan listrik ya, menggunakan apa namanya itu peralatan ya. Jadi apapun aktivitas kita selalu terjadi 2 hal ini. Ada artinya natural resources yang kita ambil dan ada emisi yang kita hasilkan. Dan seberapa besar dampaknya ini terhadap lingkungan kita, itulah sebenarnya secara kuantitatif yang mau coba kita hitung dengan metode kajian LCA ini. Lanjut. Ini sebenarnya akibat tadi misalnya ada tindak lanjut dari manusia pada saat kita misalnya melakukan penambangan gitu ya, pasti ada emisi yang dihasilkan gitu ya. Dan akibat tindakan itu karena istilahnya kita melakukan manusia beraktivitas di situ, ada emisi dan ada natural resources yang diambil, tapi seberapa besar itu dampaknya, itu yang mau kita hitung gitu ya. Saya sebenarnya kalau di kampus, kebetulan saya Bapak Ibu kan juga mengajar ya. Saya mengajar tuh ada namanya konsep energi dan eksergi, ada namanya konsep termodinamika gitu ya. Jadi kalau kita di termodinamika itu ada kita belajar hukum pertama, kedua, ketiga. Jadi hukum ketiga itu kan dia lebih kepada entropi sebenarnya, keacakan. Ya, kalau di energi itu kan ada namanya eksergi, ekstrabel energi. Jadi dalam proses industri itu juga bagaimana sebenarnya kita mengoptimalkan energi yang kita miliki itu. Jadi eksergi itu kan energi maksimum yang didapatkan dalam suatu proses atau energi minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menghasilkan ya antara eksergi energinya itu semakin mendekati gitu loh ya, sehingga tidak banyak dampak atau tidak banyak misalnya losses yang ke alam gitu loh. Cuma kan kalau pada saat itu tidak dikuantitatifkan, kita akan susah untuk melakukan continuous improvement gitu ya, untuk melakukan perbaikan. Tapi dengan LCA ini saya melihat dia mampu untuk menghitung itu gitu ya. Lanjut Mas Deba. Ini saya kira prinsipnya kan produk itu kita ambil ya, atau raw material acquisition ya, kita manufaktur, dihasilkan produk, digunakan ya sampai end of life-nya. Itulah sebenarnya ideal boundary dari sistem LCA tersebut di ISO 1440 itu disampaikan gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya ya kan dengan kita melakukan LCA ini apa yang dia pengaruhi gitu loh ya. Apa dampaknya terhadap perusahaan? Apa dampaknya terhadap produk yang kita hasilkan? Ini sebenarnya yang mau coba kita istilahnya ambillah gitu ya, sehingga si perusahaan itu benar-benar misalnya dia dengan sukarela akan melaksanakan atau melakukan metode kajian LCA tersebut. Lanjut Mas Eba. Ini saya coba ya saya menyebutkan 9 manfaat implementasi LCA pada proses produksi di industri gitu ya. Yang pertama saya melihat ya, dengan kita melakukan kajian LCA, kita akan mendapatkan output yang bersifat kuantitatif. Jadi bukan hanya sekedar kualitatif ya. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, nanti jelas nanti di produk kita misalnya kita dapat, misalnya saya untuk memproduksi biodiesel dari kelapa sawit, saya dapat misalnya GHG emisinya itu 1,2
kilogram CO2 ekuivalen misalnya per 1 kilogram biodiesel yang saya hasilkan. Itu kan kuantitatif. Kita nggak perlu berdebat, ya. Kalau kualitatif itu kan emisi saya lebih rendah daripada dia, ya kan? Produk saya lebih tinggi daripada dia. Itu kualitatif. Itu akan berdebat panjang. Saya kira seperti produk biodiesel kita itulah yang menjadi masalah ya pada saat masuk ke pasar global gitu ya. Karena semua mengklaim produk itu lebih ramah lingkungan. Tapi pada saat itu dihitung ya dengan LCA muncul kajian gitu ya. Dia akan lihat sepanjang produk sistem dia. Di tahapan mana saya yang tinggi. Sehingga dia melakukan continuous improvement. Pada akhirnya produk yang dihasilkan itu akan rendah emisinya ya, sehingga buyer pembeli juga akan membeli produk tersebut gitu ya. Terus yang kedua, kontrol supply chain ya dan laporan akurat dalam inventory data. Jadi gini, secara tidak langsung nanti ya dengan kita menerapkan kajian LCA ini, maka Bapak Ibu juga akan membeli gitu ya atau mengambil berupa material atau energi yang masuk ke produk sistem Bapak yang membuat produk sistem Bapak nanti menghasilkan dampak yang rendah. Contohnya misalnya nanti listrik, ya nanti akan mengambil energi terbarukan. Karena dari kajian LCA-nya, energi terbarukan yang mempunyai misalnya GHG emission yang rendah, ya. Sehingga secara tidak langsung dengan adanya LCA ini, maka supply chain-nya, kontrol supply chain-nya akan terkontrol. Baik dia misalnya di hulu maupun di hilirnya gitu ya. Terus yang ketiga akan membantu penghematan pada bagian procurement ya. Dengan kegiatan inventory data sehingga secara tidak langsung akan terdata penggunaan secara akurat. Jadi gini, karena anggaplah misalnya si perusahaan menargetkan anggaplah dampak kita harus misalnya kurangin misalnya dari 1,2 menjadi 1 misalnya gitu ya. Otomatis kan semua tahapan proses produksi akan dikontrol oleh manajemen, ya kan? Artinya akan didata, akan diinventory. Secara tidak langsung, orang yang bagian di situ, dia akan sangat akurat, akan sangat teliti menggunakan misalnya material atau energi gitu. Sehingga bagi perusahaan mungkin akan mengurangi biaya dia untuk pembelian material atau energi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Yang keempat, kita akan mendapatkan hasil kuantitatif berupa dampak lingkungan yang lebih komprehensif ya. Karena sudah mempertimbangkan material yang masuk ya, emisi ke udara, emisi ke air, emisi ke tanah, energi dan waste to treatment ya. Jadi di LCA ini kita sudah sangat komprehensif mempertimbangkannya. Jadi emisi ke udara, ke tanah, ke air gitu ya. Terus waste to treatment, material yang masuk, energi yang digunakan ya. Saya sering sampaikan dengan sebenarnya LCA ini minimal ya, sebenarnya kita sudah melakukan audit energi, sudah melakukan istilahnya itu kontrol udara gitu ya, air, tanah gitu ya. Jadi ini lebih komprehensif dia mengkajinya. Lanjut Mas Deba. Lanjut Mas Deba, slide-nya. Nah, yang kelima juga kita akan tadi yang sampaikan, kita akan dapat audit energi yang lebih komprehensif, tidak sekedar energi yang didapat atau yang digunakan di dalam proses produksi, tapi energi dari energi produk itu kita dapat juga menjadi kita tahu gitu ya. Terus yang keenam, kita akan menemukan hotspot sepanjang produk sistem kita. Artinya, anggaplah misalnya saya mulai dari misalnya eksplorasi sampai dihasilkan listrik, anggaplah misalnya PLTU gitu ya. Dari tambang batu bara sampai batu bara dibawa ke PLTU, di PLTU itu misalnya sampai di istilahnya di boiler segala macam sampai dihasilkan listrik sampai ke masyarakat. Kita tahu sebenarnya di mana sih yang lebih besar dampaknya atau energi yang maksimal digunakan gitu ya. Sehingga si pengambil kebijakan atau pemerintah juga mengetahui, oh di tahapan ini loh kita konsennya gitu loh ya. Jadi kita nanti pendekatannya akan lebih kuantitatif gitu ya. Terus yang ketujuh, membantu lebih akurat untuk melakukan continuous improvement. Kan seperti ini, kalau kita tidak tahu letak masalahnya, bagaimana kita mau melakukan perbaikan? Tapi kan kalau kita istilahnya sudah tahu misalnya masalahnya, kita lakukan perbaikan, itu kan akan lebih akurat gitu ya. Terus yang kedelapan, menghasilkan proses produksi sepanjang tahapan proses produksi di perusahaan optimal. Pada akhirnya kita berharap dengan melakukan LCA ini ya, artinya dia continuous improvement kan, kita ketemukan hotspot ini kita perbaiki, terus nanti
ini setelah diperbaiki lanjut lagi yang lain gitu ya. Artinya terus lagi kita perbaiki, maka secara nasional nanti kita akan dapat produk yang optimal dalam proses produksinya. Kalau tadi saya hubungkan dengan misalnya eksergi energi itu, maka entropinya tadi, keacakan atau yang tidak digunakan tadi itu sebenarnya makin tidak ada gitu loh. Selalu orang berpikir efisiensi itu mengikuti misalnya siklus Carnot, mencapai 100% gitu ya, walaupun itu susah untuk kita lakukan gitu ya. Tapi faktanya kan semua teknologi itu dia selalu mencapai ke 100% efisiensinya gitu ya. Terus yang terakhir saya kira menyumbang pada sistem database regional, nasional, dan internasional. Ini sering menjadi pertanyaan setiap kita misalnya Ilkan melakukan training atau melakukan seminar. Apakah misalnya untuk melakukan ini kami harus menggunakan software yang mana? Ya, sebenarnya kita butuhkan itu kan bukan softwarenya, tapi database-nya gitu loh. Dan database ini tidak akan kejadian, tidak akan ada ya, kalau yang ada industrinya di kita di Indonesia tidak melakukan LCA gitu loh ya. Jadi makanya kami dari Ilkan mendukung sekali ya, selain kebijakan dari proper gitu ya, bahwa untuk di awal-awal ini jangan kita paksa cradle to grave. Tapi nanti misalnya tambang batu bara, dia melakukan dari cradle to gate. Ya, PLTU dia melakukan dari gate to gate. Sampai misalnya si listrik itu dihasilkan di, anggaplah misalnya masuk ke on grid di sistem jaringan PLN. Nanti orang distribusi, dia lakukan lagi LCA dari on grid sampai ke konsumen. Pada akhirnya, semua industri ini, semua perusahaan ini nanti saling tukar data, baru kita bisalah dapat mengatakan LCA kita udah cradle to grave. Nah, dan kita masing-masing punya data. Sekarang kan saling menyalahkan. Saya nggak bisa melakukannya, Pak. Kenapa? Nggak ada datanya. Orang yang batu bara belum melakukan LCA. Orang batu bara juga pasti gitu. Orang PLN belum ada LCA-nya, Pak. Orang PLN juga, orang distribusi belum melakukan LCA-nya. Tapi kan pada saat ini, oke, mereka melakukan gate to gate, cradle to gate, gate to gate, gate to grab. Nanti semua ini masuk database, ya, sehingga kita akan dapat database nasional secara istilahnya bagus gitu loh ya. Harusnya menurut saya database kita banyak karena kita negara besar ya, industri kita banyak gitu ya, dan sangat beragam, termasuk regional dan kondisi geografisnya gitu. Lanjut Mas. Mungkin barangkali manfaat lain ya yang bisa saya coba lihat. Yang pertama, setelah diperoleh proses produksi yang optimal, harusnya kan memperkecil biaya ya. Artinya harga pokok produksi produk menjadi kecil, industri makin efisien, bisnis makin maju gitu ya. Artinya perusahaan senang karena dia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Ini menurut saya. Terus yang kedua ya, hasil LCA dapat diajukan untuk sertifikasi Ecolabel tipe 3 ya, atau dalam bentuk Environmental Product Declaration. Artinya nanti buyer ya atau pembeli dari luar negeri, dia akan istilahnya kalau disodorkan ke dia 3 produk ya, 3 produk, dan di antara 3 produk ini secara kuantitatif memunculkan angkanya gitu ya, maka pasti institusi manusia dia pasti akan ambil yang rendah nilai dampak lingkungannya gitu loh ya. Sehingga ini kan artinya bagi perusahaan terutama yang multi nasional gitu ya, dia akan sangat membantu dia untuk berjualan gitu ya. Terus yang ketiga, otomatis karena kita udah punya EPD tadi, akan membantu marketing. Marketing nggak susah-susah lagi jualan. Sekarang bisa kita lihat biodiesel kita misalnya atau kelapa sawit kita ditolak di negara Eropa dan Amerika gitu ya. Begitu juga produk-produk lain gitu ya. Terus yang keempat, ini juga karena menjadi salah satu penilaian di proper, artinya Bapak Ibu otomatis kan penilaiannya di proper nanti naik karena sudah melakukan LCA gitu loh ya. Jadi kalau bisa nih, ini pendapat saya, kalau bisa kan jangan dulu menunggu selalu permennya kapan Bu gitu kan. Permennya kapan Pak gitu ya. Jadi kalau bisa tanpa permen ya saya memang butuh ini LCA. Saya kan ingin memproduksi produk saya ya dengan optimal ya, artinya dampaknya sedikit ya. Pada saat nanti permen itu datang ya saya nggak perlu capek-capek lagi. Proper saya udah terpenuhi kan gitu ya. Ini pendapat saya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini contohnya, saya ambil kebetulan saya dari 2010 ya, berkecimpung di LCA industri kelapa sawit gitu ya. Anggaplah misalnya kelapa sawit itu gambarannya kan istilahnya prapanen, panen, pasca panen ya. Itu kan secara umum. Tapi misalnya di prapanen itu sendiri kan kita ada land preparation ya, ada seedling, ada planting ya, ada fertilizing, ada proteksi, ada harvesting gitu ya. Setelah kita panen,
tandan buah segarnya gitu ya, TBS-nya, kita bawa ke pabrik kelapa sawit. Ya, nanti di pabrik kelapa sawit, selama ini kan 30% hanya diproduksi ke CPO, ya. Tapi dengan LCA, kalau hanya itu yang terjadi, maka secara keseluruhan nanti contohnya lah misalnya GHG emission kita akan tinggi. Karena ternyata misalnya di pabrik kelapa sawit itu, dia mungkin sekitar 30-an% lebih juga, dia menghasilkan yang namanya POME, palm oil meal effluent atau limbah cair kelapa sawit. Ini nanti yang menghasilkan banyak CH4 metan gitu loh ya. Jadi tapi dengan kan nanti kajian LCA jadi kita tahu, oh di sini sumber masalahnya gitu ya. Terus juga ada biomasa. Biomasa mungkin juga sekitar 30-an%. Biomasa ini juga selama ini kan kita buang aja. Kalau istilahnya itu kita buang, kita jika dia misalnya langsung ke tanah gitu ya, artinya dia menjadi emisi ke tanah gitu loh ya. Tapi bagaimana kita caranya mentreatment ini menjadi suatu koproduk lagi gitu loh ya. Sehingga nanti dia teralokasi atau secara tidak langsung nanti dampak yang dihasilkan mulai dari land preparation sampai ke palm oil mill sampai dihasilkan CPO tidak lagi hanya dibebankan kepada CPO gitu loh ya. Sehingga nanti di slide berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana posisi GHG emission kita gitu ya. Ini contohnya misalnya di pabrik kelapa sawit. Udah ya Mas Deba ya. Ini saya lihat, cuma misalnya lihat di pabrik kelapa sawit ya. Saya ambil misalnya contoh di pabrik kelapa sawit kan TBS masuk sampai dihasilkan CPO. Dengan kita misalnya menggunakan konsep kajian LCA, ya kita hitung nih material nomor 1 ya, baru emisi ke udara, emisi ke air, emisi ke tanah gitu ya. Terus energi yang masuk juga, baru waste to treatment. Kalau misalnya waste to treatment ini benar-benar kita misalnya tidak manfaatkan dia, maka dia akan menjadi beban lingkungan bagi CPO gitu loh. Karena kita hanya mengoptimalkan atau menggunakan produk CPO. Nanti yang akan kita produksi menjadi biodiesel. Tapi sebenarnya waste to treatment itu berupa tadi tandan kosong ya, limbah cair, POME, ya ada fiber, ada mesocrab gitu ya. Sebenarnya kita bisa gunakan dia misalnya biomasanya untuk pembangkit tenaga biomasa. Bisa kita hasilkan listrik. Ada juga POME, kita bisa pembangkit listrik tenaga biogas. Bisa kita hasilkan listrik juga. Atau kita bisa pembangkit listrik dari boiler. Sehingga secara keseluruhan, kalaulah misalnya ini bisa kita lakukan, ya kan, maka nanti beban dampak itu tidak lagi hanya dibebankan kepada CPO gitu ya. Sehingga dengan kajian LC ini sebenarnya membantu si perusahaan gitu ya, atau si industri untuk mengoptimalkan proses produksinya gitu, untuk memproduksi barang gitu ya. Lanjut Mas. Terus coba diklik. Ya ini ya, klik lagi. Klik lagi Mas. Jadi ini tadi saya memperlihatkan sebelumnya, kembali ke ini dia tadi tuh, istilahnya dia akan mempengaruhi supply chain gitu ya. Jadi dengan kita menggunakan konsep LCA tadi, dia akan mempengaruhi supply chain. Karena saya misalnya sebagai, anggaplah misalnya manufaktur, saya harus membeli misalnya beras ya. Saya akan membeli dari mana? Apakah dari saya misalnya di Bogor, apakah dari Sumatera, dari Purwakarta gitu ya? Pasti akan saya ambil yang jalur perjalanannya yang lebih rendah gitu ya, sehingga dampak lingkungannya tidak besar. Begitu juga nanti distribusinya. Misalnya Aqua, ya Aqua misalnya diproduksi di Sukabumi, ya jangan jual sampai ke Aceh, nanti dia jadi tinggi dia dampak lingkungannya. Karena dia harus berapa liter BBM yang dia habiskan untuk mendeliver dia ke Aceh misalnya gitu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Ini tadi ya, artinya kita udah tahu bahwa hasil nanti LCA ini kita bisa ajukan ke Ecolabel tipe 3 gitu ya, atau Environmental Product Declaration. Itu tadi saya kira di slide-nya Bu Fitri juga ada disampaikan. Artinya setelah nanti kita melakukan LCA secara komprehensif ya, cradle to grave, kita bisa ajukan ke EPD. Lanjut Mas. Lanjut. Ini memang ini selalu kan permasalahan kita di data gitu ya. Jadi memang data ini nanti kalau menurut saya ya, ada sifatnya nanti data primer yang kita ambil langsung di industri kita. Ya, ini saya kira penting gitu ya. Ada sifatnya data sekunder. Data sekunder ini juga kalau kita nanti misalnya mungkin waktunya nanti kalau yang lebih panjang kita berbicara kualitas data. Data itu juga kita harus benar-benar kita ambil di kita. Waktunya juga kalau bisa yang terbaru, diambilnya juga direct measurement gitu ya. Baru mungkin untuk awal-awal ini ya, karena kita misalnya belum punya data, nggak apa-apa dulu lah kita
pakai dulu misalnya data yang ada di software atau database yang ada di software gitu ya. Tapi kan setelah semua mempunyai data, jangan lagi nanti misalnya data transportasinya pakai data misalnya dari luar negeri. Kalau bisa udah data Indonesia gitu ya. Lanjut. Ini sebenarnya saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, kita sendiri di Ilkan ya, kita juga kerjasama dengan Bu Fitri, PPKL ya, kita mencoba sedang membangun database gitu ya. Artinya kita juga nanti berharap Bapak Ibu yang di perusahaan dengan sukarela gitu ya, atau mungkin ada nanti reward atau aturannya yang akan dikelola oleh KLHK, bagaimana caranya biar Bapak Ibu juga memberikan datanya ke database kita, sehingga semua saling bertukar data gitu ya. Lanjut. Lanjut Mas. Ini sebenarnya kita Ilkan sudah mencoba membuat istilahnya displaynya gitu ya, domainnya gitu ya. Walaupun ini masih kosong, tapi ini kira-kira nanti bisa Bapak Ibu coba masuk ke sini ya. Artinya ke depan kita secara expert istilahnya siap gitu ya untuk membangun database ini. Tapi memang dengan catatan Bapak Ibu bisa melakukan semua kajian LCA-nya gitu ya, sehingga nanti data itu akan masuk ke sistem kita gitu. Lanjut. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa untuk membangun database ini pasti kita harus bekerja sama gitu, nggak bisa dikerjakan oleh hanya government, nggak bisa juga dikerjakan oleh misalnya expert atau orang Ilkan gitu ya, tapi memang juga harus istilahnya itu ABGS gitu ya, Academic, Businessman, Government, dan Society gitu ya. Jadi metodenya nanti misalnya kita yang kita rancang misalnya bagaimana kita buat stakeholder meeting gitu ya, tim development dan FGD gitu ya. Ini mungkin nanti dengan asosiasi ya. Terus nanti kita bikin co-workingnya per sektor gitu ya. Baru nanti ada yang develop. Ini nanti kita dari tim Ilkan siap istilahnya untuk developnya gitu ya. Lanjut Mas. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin Ilkan ya mengusulkan proposal ke KLHK gitu ya, ke Bu Fitri, agar kita istilahnya membangun database ini, karena dari berbagai pertemuan yang kita lakukan memang selalu kendalanya database ya. Tapi database itu kalau hanya diomongkan nggak bakalan kejadian. Semua harus melakukan gitu ya. Jadi sehingga orang akademik juga dia melakukan gitu ya. Artinya ada yang sifatnya riset-riset laboratori ya, seperti misalnya nilai characterization factor gitu ya. Misalnya characterization heating value kan itu kan bisa dilakukan oleh misalnya sebagian di kampus gitu ya, atau riset-riset akademik ya. Tapi data yang sifatnya istilahnya dari perusahaan itu akan diberikan oleh si perusahaan gitu ya. Begitu juga nanti kebijakan atau lain-lainnya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dan asosiasi ini pasti dialah yang bisa sebenarnya mengumpulkan oleh industrinya gitu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Saya kira ini timnya ya. Kita juga mencoba meminta Pak Sigit untuk ini gitu ya. Lanjut. Ini saya kira nanti kan sebenarnya pada akhirnya setelah kita inventory data, di tahapan life cycle impact assessment ini saya mau memperlihatkan aja, inilah beberapa kategori dampak yang bisa kita hasilkan nanti dari LC itu. Mulai dari GHG emission, acidification, eutrophication, dan seterusnya. Sampai nanti dia kalau memang dilanjutkan ke endpoint impact kategorinya gitu ya, sampai ke human health, ekosistem dan resources-nya gitu ya. Lanjut. Ini saya kira di Perdirjen PPKL gitu ya, sudah diperlihatkan bahwa memang Dirjen PPKL ini juga dia mengadopsi terhadap ISO 14040 dan 44, tapi mungkin ditambahkan yang 78 itu yaitu tentang program perbaikan berkelanjutan dan rencana kerja perbaikan berkelanjutan. Artinya pemerintah kan mempunyai kepentingan gitu ya, dia mempunyai kepentingan istilahnya bagaimana menurunkan dampak emisi gitu ya, apalagi sekarang ini kan udah menjadi isu global gitu ya. Lanjut. Ini contohnya nih ya, kita misalnya yang sudah lakukan seperti tadi di kelapa sawit misalnya. Ini misalnya yang saya perlihatkan ini dia belum melakukan atau belum menggunakan misalnya methane capture. Bisa kita lihat di situ ya bahwa nilai emisinya, dampak GHG emisinya itu 1,23 kg per kilogram ya. Ini dia tanpa menggunakan methane capture. Lanjut Mas. Setelah dia menggunakan methane capture hanya 0,09. Iya kan? Artinya ternyata kan hotspotnya di situ gitu loh ya.
Nah, baru nanti dia setelah itu dilakukan ya sebenarnya yang lain itu sebenarnya di pemupukan. Pemupukan kan istilahnya bagaimana mendorong si perusahaan sawit itu agar dia tidak semua menggunakan chemical fertilizer gitu loh ya. Bagaimana dia misalnya menggunakan combine fertilizer atau mencoba memix dengan misalnya organic fertilizer gitu ya. Nah, lanjut. Ini coba kita lihat posisi kita nih ya. Saya artinya gini, barangkali misalnya untuk ke perusahaan sawit gitu ya. Kalau kita misalnya coba ambil data LCA dari berbagai negara, memang kita itu masih relatif tinggi, istilahnya untuk produksi biodiesel gitu ya. Anggaplah misalnya GHG emission-nya. Bahkan dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand pun kita masih lebih tinggi gitu loh ya. Tapi kan angka kuantitatif ini kalau kita sudah dapat, kan artinya kita tahu apa yang mau kita lakukan agar ini menjadi rendah gitu ya. Skemanya tadi seperti yang saya sampaikan tadi slide sebelumnya. Di pabrik kelapa sawit itu jangan hanya yang dipakai CPO-nya saja gitu loh. Tapi yang waste yang tadi berupa biomasa, berupa pome gitu ya, atau berupa yang lain harusnya itu juga dioptimalkan menjadi produk. Sehingga dampaknya itu tidak semua dibebankan kepada CPO. Yang di mana CPO ini nanti yang dilanjutkan menjadi biodiesel gitu ya. Kita kan coba lihat dari sini jauh sekali rentangnya gitu ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Ini juga ya. Jadi ini kan sudah ada kebijakan ini Eropa dan Eurex sama US Epanoda gitu ya, bahwa biodiesel ya dari kelapa sawit itu memang dia harus mampu menurunkan emisi 60% gitu loh dibandingkan fossil fuel. Kalau dari hitungan kita tadi kita belum mencapai itu, ya mau nggak mau ya ini dari perspektif kajian LC wajar saja misalnya Eropa sama Amerika itu menolak produk CPO atau biodiesel kita gitu ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Walaupun sebenarnya hasil LCS saya juga tidak sejelek yang disampaikan oleh misalnya si US Epanoda ya. Jadi US Epanoda itu kan menyebutkan bahwa biodiesel dari kelapa sawit kita hanya mampu menurunkan emisi 17%. Eropa dia bilang mampu menurunkan 19%. Tapi kan masing-masing negara ini juga, masing-masing kawasan ini, dia punya standar sendiri seperti Amerika misalnya. Dia minimal harus mampu menurunkan emisi 20%. Ya, artinya kita nggak bisa masuk ke market dia. Eropa dia bilang minimal 35%. Kita juga nggak bisa masuk ke market dia. Sebenarnya dari hasil kajian LCA yang saya lakukan, ya, sebenarnya kita bisa juga menurunkan emisi sampai 49% gitu loh. Tapi dengan catatan, ya seperti yang tadi kita udah melakukan methane capture gitu ya. Kita juga sudah melakukan proses mulai dari apa namanya itu, misalnya dari cultivation gitu ya, sampai ke tahapan di pabrik kelapa sawit dan seterusnya dengan yang optimal gitu ya. Artinya kalau ini dilakukan sebenarnya kalau udah 49%, walaupun di Eropa tadi syaratnya 35%, kita sebenarnya udah bisa masuk ke market dia gitu ya. Lanjut, Mas. Saya kira itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak dan Bu Fitri yang telah menyampaikan materi. Kita masuk di tanya jawab ya. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab langsung, tapi nanti dipilih dari chatting ya. Nah, dari chatting ini siapa yang bertanya duluan akan kita bacakan, kemudian kalau mau disampaikan secara langsung juga boleh, saya kira ya. Baik, mungkin Pak Fendi ada Pak Fendi? Nggak ada ya? Baik, sebentar kita akan cek list pertanyaannya. Mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, silakan ditanyakan lewat chatting atau nanti kita cek dari WA group ya, WA group diskusi. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak Kiman dan Bu Fitri ya.
Ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya, jika perusahaan sudah memiliki PFD ya, proses flow diagram, apakah ada tool yang disiapkan untuk melakukan inventory analisis? Mungkin itu pertanyaan pertama ya. Jika perusahaan sudah punya proses flow diagram, apakah ada tools yang bisa digunakan? Bu Fitri masih ada bergabung atau Pak Kiman yang akan menjawab? Silakan. Baik, terima kasih Mas Deba dan terima kasih pertanyaannya. Jadi maksudnya kan gini ya, artinya udah buat flow diagram, artinya kan udah punya produk sistem gitu ya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, sederhananya kan ya, bagaimana sih kita mendapatkan angka kuantitatif dari LC itu? Ya, sederhananya angka kuantitatif itu kita dapat dari perkalian inventory data ya dari sepanjang produk sistem kita yang sudah dibagi terhadap unit fungsi dikali dengan karakterisasi faktor dari masing-masing inventory data tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya saya berpikir ginilah, Bapak Ibu sudah punya produk sistem gitu ya, ini gambarannya sudah punya produk sistem, terus sepanjang produk sistem itu pasti terdiri dari subsistem-subsistem. Misalnya, anggaplah misalnya penambangan gitu ya, fabrikasi gitu ya, terus transportasi. Anggaplah misalnya di pabrikasi ini. Di pabrikasi ini Bapak Ibu inventory dulu semua data yang berhubungan dengan material ya, energi, emisi ke udara, ya, emisi ke air, ke tanah, sama waste to treatment-nya. Nanti setelah itu kita dapat, ya kan, baru kita cari karakterisasi faktor masing-masing inventory data tersebut, ya kan. Sederhananya sebenarnya dari situ kita sudah dapat kuantitatif dari masing-masing dampak yang kita kaji. Memang nanti itu sangat tergantung nanti dampak apa yang mau kita analisa, apakah misalnya GHG emission atau eutrophication atau acidification. Mungkin ya yang kita akan membutuhkan waktu memang setelah inventory data itu adalah mencari karakterisasi faktornya gitu loh ya. Jadi karakterisasi faktor ini, jadi tools itu sebenarnya secara sederhana bisa kita siapkan di Excel sendiri. Ya, saya dalam kesempatan ini mau nyampaikan ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan software, yakinlah Bapak Ibu sebenarnya susah untuk melakukan continuous improvement. Ya, tapi kalau menggunakan Excel, ya tahun depan kan Excel itu akan gitu-gitu aja gitu, ya. Kalau software mungkin tahun depan softwarenya udah expire segala macam kan gitu, ya. Jadi sebenarnya coba diformulasikan prinsipnya gini. Kita melakukan LC ini kita mau melakukan continuous improvement. Untuk melakukan continuous improvement kan kita harus tahu prosesnya gitu loh ya. Jadi kalau nggak tahu misalnya apa yang membuat misalnya GHG emission saya tinggi, saya nggak tahu tuh, tiba-tiba softwarenya mengatakan di sini yang tinggi, kan itu Bapak Ibu repot sendiri, nggak tahu yang mana. Ya, contohnya lah misalnya, anggaplah misalnya kita misalnya punya CH4 metan misalnya gitu ya, terhadap GHG emission. Metan ini karakterisasi faktornya ada yang menyebutkan 21, ada yang menyebutkan 25, ada yang menyebutkan 28 kan gitu ya. Nah, itu kan terus kita udah inventory nih CH4-nya misalnya di kelapa sawit. Iya kan? Nah, kan sebenarnya kita tinggal kalikan kan gitu ya. Nah, cuma nanti kan data ini, karakterisasi faktornya ini kita ambillah yang terbaru, yang terdekat dengan misalnya geografis kita gitu ya. Atau misalnya syukur-syukur nanti ada di kita yang melakukan riset itu gitu loh. Berapa karakterisasi faktor misalnya CH4 untuk kondisi Indonesia misalnya gitu ya. Atau kalau amannya ambil data di IPCC dah. Ya, update data di IPCC gitu. Saya kira gitu ya. Tool khusus saya kira ISO itu sebenarnya udah mendrive kita gitu ya. ISO itu selalu udah mendrive kita untuk menghitung dampak lingkungan yang ada di di perusahaan kita gitu. Baik. Saya kira gitu. Ya. Karena juga saya nggak boleh menyebutkan kan harus ini, harus ini, harus ini. Itu silakan aja Bapak Ibu gitu ya. Baik. Bahwa butuh tools misalnya saya ngambil dari software ini ya silakan aja. Karena belum tentu juga software itu semua dia punya data gitu ya. Jadi sangat disesuaikan dengan kebutuhan apa saya gitu loh. Saya kalau boleh menyarankan, kalaupun misalnya mau harus beli apa istilahnya itu ya, mau beli software, ya database-nya aja Bapak Ibu beli, ngapain beli software-nya kan gitu. Jadi ini saran aja. Tapi kalau ada uang juga beli kan nggak masalah juga. Gitu. Ya, untuk mempermudah. Ya, untuk mempermudah. Gitu. Baik, ini mungkin ada pertanyaan yang matching dengan Bu Fitri ya. Ini ada wacana Bu bahwa tahun ini tidak dilakukan penilaian proper. Apakah itu benar? Nah, itu mungkin
yang berkaitan dengan Bu Fitri mungkin ya. Kita pilih saja karena tidak bisa semua, nanti sebagian kita Q&A, kita akan bikinkan Q&A-nya dari itu ya, dari apa namanya. Mungkin Bu Fitri bisa masuk. Ya, makasih Mas Supri. Jadi untuk pertanyaan yang di chat tadi beberapa sudah saya jawab. Jadi kalau untuk yang sekarang penilaian proper ya tetap berlangsung Pak. Jadi kami memahami bahwa pengambilan sampel itu tidak bisa dilakukan dalam masa pandemi COVID ini. Jadi kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh perusahaan bahwa memang pengambilan sampel tidak bisa dilakukan. Jadi kalau bisa internal pakai internal, kalau tidak ya sudah. Yang penting melampirkan bukti-bukti bahwa perusahaan sudah melakukan proses, misalnya bimbing, kemudian ada surat dari lab bahwa memang dia tidak bisa melakukan pengambilan sampel. Untuk proses penilaian proper sama seperti tahun kemarin, jadi kita menggunakan yang metode ke lapangan ataupun melalui evaluasi dari sampel seperti itu. Seperti itu Pak, terima kasih. Tetap dilaksanakan tapi dengan mengindahkan protokol COVID gitu ya, sederhana. Iya. Baik. Baik, ini juga ada pertanyaan menarik nih. Mungkin masih dengan Bu Fitri nih, dari Niko, Niko Prastyo ya. Melihat situasi pandemik, apakah asesmen proper ke depan berbasis desktop review, misalkan kayak ada softwarenya atau apa ini? Maksudnya mungkin begitu ya? Ya, jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi mulai tahun kemarin sebetulnya kita sudah mengevaluasi lewat simple. Jadi desktop review itu adalah lewat simple. Jadi mereka mengirimkan data, kemudian kita evaluasi. Jadi sudah seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin kita geser ke Pak Iman ini. Pak Iman, ini ada beberapa pertanyaan, ini menarik. Untuk memastikan perhitungan LCA benar atau salah, itu siapa Pak yang akan memverifikasi? Nah, ini pertanyaan menarik juga ini sebenarnya. Sebenarnya memang kalau kita lihat di tahapan LCA itu kan ada yang namanya evaluasi dan tinjauan kritis gitu ya. Saat ini memang masalah lembaganya saya kira di kita belum ditetapkan siapa gitu ya. Tapi secara knowledge lah, jadi minimal nanti yang memverifikasi itu jangan pihak internal gitu ya. Jadi pihak luar ya, misalnya yang istilahnya yang sifatnya dia expert di LCA gitu ya, atau misalnya expert dari istilahnya dari kampus gitu ya, atau dari Ilkan gitu ya. Tapi secara kelembagaan saya kira belum ditetapkan gitu ya, lembaga siapa gitu yang memverifikasi gitu ya. Memang dalam wacana sih ada gitu ya. Kita ada wacana kemarin misalnya dengan standarisasi akan membuat lembaga gitu ya, yang nanti khusus untuk melakukan evaluasi dan tinjauan kritis gitu ya. Tapi saya kira belum final itu. Mungkin Bu Fitri lah yang lebih tahu kalau masalah kelembagaan. Baik. Satu lagi Pak, ini nyambung mungkin. Apa Indonesia mau buat Pak ini LCA sendiri, misalnya mengadopsi dari negara lain ya, mengenai kriteria-kriteria yang kita pakai misalnya khusus untuk Indonesia gitu. Kira-kira prosesnya bagaimana Pak? Kalau saya pribadi harusnya kita optimis ya, harusnya kita punya gitu. Karena Thailand mereka udah, dari 2002 kan mereka udah jalan. Malaysia dari 2006 MySirim mereka sudah cukup lengkap. Masa kita nggak jalan kan gitu ya? Saya kira sebenarnya kemarin juga dengan Bu Fitri kan kita sudah beberapa kali bertemu gitu ya Bu Fitri ya. Mungkin ke depan itu diwujudkan saya kira bagus. Artinya ginilah, saat ini saya kira apalagi udah dunia global ya, nggak bisa lagi kita berdebat secara kualitatif, harus kuantitatif gitu loh ya. Jadi apapun produk kita yang diklaim oleh luar tidak ramah lingkungan, kita bisa lawan dia berdebat, kita gelar data gitu kan. Jadi tidak lagi karena irinya mereka sama kita kan nggak bisa lagi gitu. Tapi kan untuk menjawab itu kan harus scientific base ya. Dunia menggunakan LCA ini harusnya kita juga melakukan. Saya sih optimis saja gitu. Apalagi sekarang ini antusiasmenya industri sudah mulai masuk karena data itu sebenarnya ada di industri. Apalagi dan kita orang kampus sangat senang gitu ya. Karena tanpa data kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya kira itu. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan nih menarik dari Pak Yusuf Ridwan ini. Pak, mohon masukannya untuk menentukan batasan suatu proses produksi, lebih baik kita ambil grade, cradle to grade, atau kita pisah-pisahkan dulu Pak, misalnya cradle to gate, kemudian gate to gate, baru gate to grade gitu ya. Kemudian yang kedua, perihal database itu sudah pasti sama dengan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau perlu disesuaikan Pak?
kalau kita saya kira gini, idealnya memang cradle to grave ya. Tapi jangan juga karena terlalu obsesinya tinggi malah nggak jalan, gate to gate-nya juga nggak jalan gitu ya. Saya kira kan yang disampaikan itu di tahapan juga di proper itu ya diperbolehkan gate to gate, dan kalau bisa ya Bapak Ibu datang ke asosiasinya sehingga nanti istilahnya sesama industri sejenis ada kesepakatan gitu. Kayak kemarin misalnya yang kita coba Ilkan istilahnya bantu, misalnya asosiasi listrik Alin ya, terus APBI tambang batu bara gitu ya, terus kemarin kalau nggak salah itu semen. Jadi mereka kan sudah menetapkan sendiri apa namanya itu bonderinya gitu loh. Misalnya untuk PLTU bonderinya gate to gate dari ini ke ini gitu ya. Nanti begitu juga di tambang batu bara, kemarin mereka udah sepakat dari cradle sampai to gate si tambang batu bara itu misalnya di kapal gitu kan. Jadi kalau bisa jangan nanti sesama industri sejenis istilahnya berbeda bonderinya, sehingga nanti si KLHK juga mungkin akan kebingungan untuk menilai kan gitu ya. Kalau bisa diskusi dengan asosiasinya, kami dari Ilkan nanti siap misalnya diundang gitu ya, atau misalnya asosiasi mau buat video conference seperti ini nggak masalah gitu ya. Kita untuk menyepakati gitu ya. Saya kira gitu. Yang kedua tadi apa Mas Dewa? Mengenai database-nya Pak. Oh iya, saya iya. Kan itu kan kita misalkan maksud beliau mungkin ya, kalau saya tangkap, kita kan beli database misalnya, itu harus disesuaikan atau tidak dengan perusahaan kita, industri kita misalnya. Kan database kita sudah ada misalnya reference seperti ini, apakah kita perlu cek lagi gitu ya dengan perusahaan kita atau tidak gitu. Saya kira harus seperti itu ya. Yang saya tangkap jadi gini, intinya ya database yang kita gunakan itu sebisa mungkin yang mendekati dengan kondisi geografis kita gitu loh ya. Jadi contohnya lah misalnya, anggaplah saya tambang batu bara. Kalau misalnya nggak perlu menggunakan database yang kondisi saya, kan masing-masing tambang batu bara juga udah melakukan LCA. Tapi kan kita sendiri harus melakukan, karena akan berbeda misalnya penggunaan misalnya anggaplah misalnya alat berat di tambang batu bara satu dengan yang dua gitu ya. Proses penambangannya juga kadang-kadang berbeda. Ada yang misalnya di crushernya misalnya di port, ada yang di crushernya misalnya di tambang gitu ya. Jadi kita sesuaikan juga dengan kondisi industri kita gitu ya, dan geografis kita gitu loh ya. Saya dulu istilahnya kalau bisa ya kita ambillah database itu yang lebih dekat dengan kita gitu ya. Ya nanti syukur-syukur misalnya ada dari Malaysia, kita ambil dari Malaysia dulu kan gitu ya. Kan mungkin itu lebih dekat. Sampai misalnya kita ada di Indonesia gitu. Saya kira gitu. Mungkin secara garis besar kita perlu kolaborasi mungkin Pak ya untuk melengkapi data ini, karena ada juga pertanyaan lanjutan dari Pak Zaki nih yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih, seperti misalkan beliau mencontohkan untuk industri kimia hilir dan farmasi, kendala dalam melakukan LCA itu adalah minimnya database dalam tiap parameter, sehingga nanti beliau menakutkan bahwa validitas menjadi kurang kuat karena dalam perhitungan LCA hanya mengandalkan pendekatan nilai tiap parameter. Nah, adakah solusi untuk Indonesia? Nah, ini juga cukup menarik. Adakah solusi di Indonesia untuk database industri farmasi dan bioproses? Mungkin yang tadi nyambung Pak dengan tadi ya. Iya, memang saya kira sih gini, mungkin bertahap ya Pak ya. Pak Jaki, kalau nggak salah saya ini ikut juga dulu ya yang di Bio Farma kan. Mungkin bertahap ya. Memang saya kira kita nggak mungkin bisa 100%. Bahkan gini, saya ada baca satu paper gitu ya. LCA itu sendiri ada yang dikatakan dia dibagi menjadi 3 kriteria. Misalnya ada kriteria pertama maksimal 1 data yang diasumsikan. Ada yang kedua misalnya maksimal 2. Yang terakhir itu bahkan ada beberapa data dia sendiri nggak yakin gitu loh. Makanya setiap kita membuat laporan, kalau bisa kita narasikan gitu loh. Data, misalnya data ini masih saya menggunakan pendekatan ini gitu ya. Tapi kan itulah sifatnya LCA itu, dia kan makanya dia looping, continuous improvement. Pada misalnya tahun berikutnya kita dapat data yang lebih akurat, tinggal itu kita ganti kan gitu. Saya kira gitu. Baik, diskusinya menarik ini kalau kita lanjutkan, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, karena beberapa sudah ingin buka bersama gitu ya, buka di rumah masing-masing maksudnya, karena situasinya sedang pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini mungkin kita minta Bu Fitri dan Pak Kiman mungkin closing statement ya, untuk merangkum apa yang diskusi kita hari ini. Walaupun tidak bisa merangkum semuanya, tapi paling tidak memberikan highlight lah dari apa yang kita diskusikan. Ya.
mungkin Bu Fitri juga sudah mengecek dari chat, kemudian pertanyaan-pertanyaan umum mungkin kita bisa highlight. Tentu saja juga kita masukkan nanti dari teman-teman peserta untuk webinar ke depan gitu ya. Tentu kalau pertama pasti masih ada gangguan dan seterusnya, mungkin ke depan kita bisa kembangkan lebih baik gitu ya. Karena new normal kata Pak Timan tadi, sesuatu yang harus kita hadapi di era COVID ini dengan mengoptimalkan teknologi yang ada. Mungkin dari Bu Fitri dulu lebih memberikan. Terima kasih Pak Supri. Mungkin saya tadi menambahkan sedikit yang pertanyaan. Jadi memang nanti kalau yang mensertifikasi itu untuk yang LCA nanti bisa independent reviewer. Kemudian yang memberikan sertifikasi IPD-nya nanti pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini harus yang sudah mempunyai sertifikasi. Jadi nanti harus disertifikasi dulu oleh PAN, baru dia bisa melakukan sertifikasi IPD. Kemudian tentang data, memang di kriteria proper tadi disampaikan di slide-nya yang kriteria LCA itu nanti untuk meningkatkan keakuratan basis data, karena kita kalau menghitung LCA itu akan lebih baik kalau kita menggunakan basis data yang memang real dekat dengan kondisi di Indonesia. Jadi kontribusi dari perusahaan-perusahaan untuk menyumbangkan ke sistem basis data nasional yang akan dibentuk itu penting sekali. Jadi di sini juga kita minta komitmen perusahaan untuk berbagi seperti itu. Kemudian closing statement-nya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Di sini kita melihat animo yang cukup besar untuk pelaksana LCA. Jadi memang mau tidak mau, ya itu adalah suatu tools yang harus dilakukan supaya hasilnya lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian Pak Kiman mungkin ada closing-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Mas Deba, Bu Fitri, sama Pak Edi dan semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Kami dari ILKAN terbuka gitu ya, artinya organisasi ini seperti yang sampaikan tadi independen gitu ya. Kita lebih kepada misalnya organisasi profesi yang independen untuk bagaimana kita knowledge share gitu ya, bagaimana kita membantu government, membantu bisnismen untuk mengimplementasikan LCA di Indonesia. Nah, oleh karena itu masalah kita, saya lihat masalah nasional kita database ya. Nah, sebenarnya database ini nanti akan banyak digunakan oleh semua kementerian barangkali gitu ya. Oleh karena itu saya kira perlu mungkin perusahaan ya atau industri secara sukarela ya dalam hal ini mencoba dulu get to get apapun itu coba dibuat dulu gitu loh ya. Artinya tanpa buat dulu sekecil apapun get to get-nya, ya kan? Dari situ nanti bila perlu ajak nih mahasiswa nih, apalagi sekarang nih kuliah bebas merdeka nih kan. Jadi sekarang mahasiswa diwajibkan misalnya kampus merdeka gitu ya, diwajibkan 2 semester di perusahaan. Ajak mahasiswa kami gitu ya. Kami justru butuh nanti tempat untuk Bapak Ibu gitu ya. Artinya itu akan membantu. Suruh mahasiswa yang S1 inventory data, suruh mahasiswa S2 untuk melakukan sampai ke kajian impact assessment-nya ya, dan S3 nanti mungkin dia suruh cradle to grade. Itu saya kira kalau itu kolaborasinya jalan, harusnya ini bukan masalah buat kita gitu ya. Saya kira gitu.